Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Lenita dengan nomor NIM 240141113 dari kelas 4D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan micro teaching untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Micro teaching yang akan saya buat adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks prosedur dan emosi untuk kelas 3 SD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, ceria, bahagia. Wah, siapa yang tadi sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah? Semuanya udah sarapan. Pasti hari ini semangat kan untuk kita memulai pembelajaran. Tapi sebelum itu, kenalin nama Ibu Tiara Lenita. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia. Nah, kira-kira ada yang udah tahu belum materi apa yang akan kita pelajari? Iya, betul sekali. Jadi, seperti yang Ibu tampilkan di slide PPT, kita akan belajar tentang teks prosedur dan emosi. Nah, tapi sebelum itu, Ibu pengen tanya, kira-kira ada yang udah tahu apa itu teks prosedur? Atau ada yang udah tahu apa itu emosi? Tapi sebelum kita belajar lebih dalam, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Nah, anak-anak boleh ya berdiri. Nah, nanti Ibu akan mengecek kefokusan kalian. Kalau misalkan Ibu bilang kepala, nanti pegang kepala. Kalau misalkan Ibu bilang pegang bahu, nanti anak-anak pegang bahu. Oke? Nah, sekarang coba pegang kepala, bahu, kaki. Oke, semuanya udah fokus ya, karena tadi sudah sarapan. Nah, jadi pertama-tama Ibu akan jelasin apa itu teks prosedur. Teks prosedur itu adalah tulisan yang berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu agar tujuan kita dapat tercapai. Nah, jadi teks prosedur itu adalah berisi petunjuk atau langkah-langkah. Misalkan langkah-langkah membuat es krim. Nah, berarti itu adalah teks prosedur. Pasti udah pernah lihat kan? Gimana? Lihat, pernah lihat langkah-langkah membuat es krim atau sebagainya? Pernah? Nah, jadi ternyata teks prosedur itu ada strukturnya. Yang pertama, itu judul, alat dan bahan, lalu langkah-langkah proses pembuatannya. Nah, ini jelasin ya, 3 struktur dari teks prosedur. Jadi, yang pertama itu adalah judul. Judul adalah nama sesuatu yang akan dibuat. Contoh, misalnya, cara membuat origami kupu-kupu. Atau misalkan, cara membuat es krim menggunakan garam misalkan. Nah, itu termasuk ke dalam judul dari teks prosedur. Selanjutnya, setelah ada judul di atas, tentu ada langkah-langkah. Jadi, ada sebelum langkah-langkah, tentu ada alat dan bahan. Jadi, alat dan bahan itu adalah benda-benda yang kita gunakan dalam proses pembuatannya. Misal, cara membuat origami kupu-kupu. Nah, alat dan bahan yang digunakannya apa? Yang pertama, ada yang tahu? Betul, origami. Yang kedua, iya, kita menggunakan gunting untuk memotong kertas origaminya. Nah, kedua, yang ketiga itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu berisi urutan. Misalkan yang pertama, kita harus ngapain sampai dengan yang terakhir, sampai origaminya itu jadi kupu-kupu. Nah, selanjutnya teks prosedur itu punya ciri-ciri bahasa yang digunakan. Nah, anak tahu kan bahasa? Bahasa itu adalah cara kita berkomunikasi. Seperti Ibu sekarang, Ibu lagi berbahasa. Nah, jadi yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Contohnya apa kalimat perintah? Iya, betul. Siapkan, cantumkan, atau guntinglah. Misalkan nih, guntinglah origami atau ambillah origami. Pilihlah origami berwarna pink misalkan. Nah, jadi dia menggunakan kalimat perintah yang ujungnya itu lah ataupun kan, seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan kata penghubung untuk mengurutkannya.
guntinglah origami tersebut. Nah, selanjutnya Ibu cantumin contoh teks prosedur biar anak-anak paham. Jadi pertama, siapkan menggunakan kata perintah. Siapkan selembar kertas lipat berwarna ataupun kertas origami. Lalu lipat kertas menjadi bentuk segitiga, lalu dibuka kembali. Nah, menggunakan siapkan ujungnya kan juga menggunakan kata lalu sebagai kata penghubung. Lalu yang ketiga, lipat sisi kanan dan kiri tengah hingga berbentuk sayap. Lalu yang terakhir, lipat bagian ujung bawah ke atas bentuk kertas yang dimainkan. Nah, jadi mungkin anak-anak pernah lihat kan sebelum-sebelumnya ada teks yang seperti ini. Nah, itu adalah teks prosedur. Nah, lalu kita akan belajar tentang emosi. Emosi itu apa sih? Ada yang udah tahu? Misalkan hari ini saya senang, saya sedih. Nah, itu adalah emosi. Jadi anak-anak, emosi itu adalah kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan. Misalkan ibu tanya, Raffi, apa yang kamu rasakan hari ini? Senang. Nah, itu emosi dari Raffi. Jadi kata-kata yang digunakan untuk mengungkap apa yang sedang kita rasakan. Nah, lalu kita akan belajar mengenali perasaan kita sendiri. Untuk apa? Untuk memahami diri kita dan teman-teman kita ataupun orang lain. Nah, jadi kosakata emosi itu ada banyak sekali anak-anak. Misalkan nih, hari ini Raffi senang. Bisa jadi Ani itu hari ini lagi sedih. Nah, itu ada banyak macamnya. Jadi perasaan itu atau emosi itu tidak hanya senang dan sedih, tapi ada yang lainnya anak-anak. Jadi yang pertama itu adalah senang. Senang itu seperti yang dirasakan oleh Raffi. Perasaan kita merasa gembira, ceria, hangat, atau mendapatkan hal yang disukai. Misalkan anak-anak mendapat hadiah, perasaannya gimana? Pasti senang kan? Nah, itulah perasaan senang. Contohnya, hatiku sangat senang saat mendapatkan hadiah buku dari ibuku. Nah, terus ada juga selain senang, itu ada sedih. Misalkan nih, jatuh dari sepeda, ataupun sakit, demam, pasti perasaannya sedih kan? Nah, perasaan sedih itu adalah perasaan ketika kita sedang berduka atau mengalami hal yang tidak menyenangkan. Misalkan jatuh dari sepeda, berantem sama teman, itu kita pasti sedih kan? Nah, di sini contohnya adik menangis karena sedih mainannya hilang. Pasti anak-anak juga sedih kan mainannya hilang? Iya, jadi selain senang tentu juga ada sedih. Dan selanjutnya, siapa di sini yang pernah marah? Pasti semuanya pernah marah kan? Ataupun kesal atau tidak suka terhadap suatu kejadian orang lain ataupun perlakuan. Nah, itu namanya kita marah. Marah itu gak apa-apa, tapi tidak boleh membanding-banding barang ataupun tidak boleh sampai berlebihan ya. Jadi kalau misalnya kita kesal, kita tidak suka, itu kita boleh marah, gak apa-apa, ungkapkan aja emosi anak-anak. Lalu yang keempat itu ada takut. Takut itu perasaan takut. Siapa di sini yang takut? Coba, takut apa? Takut berenang? Iya, takut naik sepeda, takut ketinggian, ataupun takut sama hewan, misalkan takut sama kucing, takut sama buaya. Nah, itu perasaan takut. Jadi takut itu ketika kita merasa kita itu ngeri atau gentar atau takut akan sesuatu yang menyeramkan. Nah, itu namanya takut. Takut dimarahi, itu juga merupakan takut. Selanjutnya yang terakhir itu ada perasaan bangga. Ibu hari ini bangga sekali sama anak-anak. Nah, jadi bangga itu adalah ketika kita senang karena telah melakukan hal yang hebat ataupun berprestasi. Misalkan nih, juara 1 makan kerupuk, kita bangga kan sih? Iya, bangga. Ataupun juara 1 nyanyi solo, bangga kan pasti karena berprestasi dan hebat. Nah, itu adalah perasaan bangga. Bangga itu bukan hanya pada diri sendiri loh, tapi juga pada orang lain. Misalkan kita melihat teman kita juara, kita senang gak? Senang kan? Dan juga tentu bangga ke dia. Nah, kira-kira sebelum kita tutup, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang tes prosedur dan
emosi. Nah, itu kita sama-sama menyimpulkan. Jadi teks prosedur itu apa? Teks yang berisi, iya betul, teks yang berisi langkah-langkah. Kalau misalkan emosi itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Ada apa aja? Senang, sedih, marah, bangga, dan juga apa? Takut. Betul sekali. Nah, seperti itu anak-anak. Senang gak hari ini belajar bareng Ibu? Terima kasih. Baik, seperti itu pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan.